Kali ini saya akan bercerita sedikit tentang metode ilmiah. Metode ilmiah ini ditemukan pertama kali di daratan Eropa, terutama di daerah eh, Yunani. Setelah itu dikembangkan di daerah Italia. Ada satu nama ilmuwan, kenal kan? Galileo. Dialah yang coba merumuskan metode ilmiah secara sistematis. Metode ilmiah bukan hanya di biologi. Metode ilmiah adalah metode berpikir untuk merumuskan suatu masalah dan mencari penyelesaiannya dengan step by step atau langkah per langkah. Sekarang seperti biasa kita mulai dengan definisi. Definisi dari metode ilmiah yaitu metode yang tersusun. Nah, saya lanjut aja ya. Ini kata kuncinya. Sistematis. Untuk memecahkan masalah. Manusia dari zaman dahulu sampai zaman sekarang selalu diliputi masalah. Maka dari itu, kita harus memecahkan masalah untuk membuat hidup lebih baik. Dan ilmiah, metode ilmiah digunakan untuk mencari solusinya. Kita sudah mendefinisikan tentang metode ilmiah, yaitu metode yang tersusun secara sistematis, itu kata kuncinya, untuk mencari masalah. Selanjutnya, apa sih langkah-langkah dari metode ilmiah itu? Saya tulis di sini, langkah-langkah dari metode ilmiah. Yang pertama adalah ini. Merumuskan masalah. Kenapa masalah harus dirumuskan? Nah, iyalah. Misalnya, beri contoh. Kita melihat bahwa suatu desa terjangkit penyakit kolera. Itu merupakan masalah kan? Ya, kita harus setuju. Ada kolera. Suatu desa terjangkit wabah penyakit kolera. Di masalahnya adalah ada wabah kolera di satu desa. Langkah selanjutnya dalam metode ilmiah adalah membuat dugaan atas penyebab masalah itu. Atau bahasa lainnya kita harus membuat hipotesis. Nah, dalam hal ini kita coba menduga, oh ada kolera di wabah desa ini. Kita duga aja, apapun yang ada dalam pikiran kita duga. Mungkin penyebabnya adalah, misalnya, penyebabnya adalah airnya kotor, mungkin kita coba, atau makanannya kotor, atau kita curiga bahwa air dari sumber mata air di dekat desa itu adalah sumber kolera. Jadi sumbernya dugaan penyebab kolera adalah mata air tercemar. Nah, kita belum bisa menyimpulkan bahwa ini penyebab kolera. Ini baru dugaan awal. Kita masuk ke langkah ketiga. Apa langkah ketiga? Kita lakukan percobaan. Kita lakukan percobaan. Bagaimana caranya? Ada dua orang. Kita sebagai contoh. Kita sebut saja A dan B. Yang ini minum air yang bagus dari sumber mata air yang bagus, dan ini B kita beri mata air yang sepertinya kita duga tercemar. Walaupun agak-agak kejam percobaan pada manusia. Dalam biologi, percobaan pada manusia itu sangat batasi. Ada namanya bioetik. Tidak boleh menggunakan manusia sebagai bahan percobaan secara langsung. Maka dari itu, kita harus hati-hati menggunakan manusia sebagai objek percobaan. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah nomor 4. Nomor 4 itu adalah pengamatan. Atau namanya observasi. Jadi, kita amati nih dua orang ini, A dan B. Apakah mereka sakit atau tidak? Kita catat data-datanya. Nah, catat data
itu masuk ke dalam langkah yang kelima. Mencatat data penelitian. Nah, ketika data penelitian didapat, kita lihat, oh ternyata yang A ini adalah sehat, yang B sakit. Selanjutnya, kita lihat bahwa yang B minum dari mata air yang tercemar, ternyata sakit. Apakah cocok dengan hipotesis kita? Ya, cocok. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan. Inilah langkah terakhir dari metode ilmiah. Mengambil simpulan. Selesai. Saya ulang lagi, bahwa metode ilmiah itu adalah cara langkah per langkah untuk memecahkan masalah secara sistematis. Yang pertama, kita rumuskan ada atau tidak suatu masalah atau tempat. Kalau tidak ada masalah, ya buat apa dilakukan penelitian kan? Yang kedua, membuat dugaan sementara atas suatu masalah atau dinamakan hipotesis. Ketiga, dugaan itu kita uji cobakan dengan percobaan. Lalu, percobaan itu kita amati secara detail, secara teliti. Hasilnya kita catat di data penelitian. Data penelitian akan melihat apakah hipotesis kita itu cocok dengan data penelitian kita. Contoh yang saya berikan sebelumnya adalah orang yang diberikan air minum dari mata air yang kita duga tercemar ternyata sakit. Yang diberikan air dari botolan, misalnya air dari sumber mata air lain yang kita duga tidak tercemar, ternyata sehat. Dia sakit kolera. Berarti langkah terakhir kita bisa ngambil kesimpulan bahwa mata air yang kita duga tercemar itu merupakan sumber dari penyakit kolera. Solusinya, kita tutup mata air tersebut, lalu selesailah desa tersebut bebas dari wabah kolera. Sampai sini, sangat mudah metode ilmiah untuk dipahami. Lagi-lagi, jangan dihafal, tapi coba bayangkan ada suatu kasus dan kalian sebagai peneliti harus memecahkan kasus tersebut. Ikuti langkah-langkah metode ilmiah tersebut. Dengan cara itu, kita akan dapat memahami metode ilmiah. Oke, kita cukupkan sampai segini.